Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, Allah berfirman di dalam surah Al-Furqan, walladzina yaquluna Rabbana asrif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Siapakah orang-orang yang dijuluki sebagai ibadur rahman? Salah satu sifatnya adalah orang-orang yang selalu berkata, wahai Tuhan kami, jauhkanlah kami dari azab jahannam, karena sesungguhnya azab jahannam itu kekal. Ini nampak sederhana, tetapi ini adalah hal yang luar biasa. Ada kekhawatiran. Lalu mereka memohon kepada Allah untuk terhindarkan dari siksa neraka yang mengerikan. Kadang-kadang kita larut dalam doa-doa memohon surga terbaik, tapi kita lupa meminta perlindungan dari neraka. Bahkan kadang kita tidak akrab dengan nama-nama neraka, sehingga kita tidak bisa menghindari apa sih yang menyebabkan kita masuk ke neraka jahanam, apa sih yang menyebabkan kita masuk ke neraka laba, apa sih yang menyebabkan kita masuk ke neraka hawiyah. Maka pendengar radio Purnama Sidi yang berbahagia, sore hari ini menjelang buka puasa, ya Allah, hari ini adalah hari terakhir kita berpuasa. Semoga hari ini menjadi hari benar-benar kita dibebaskan dari api neraka. Hari ini menjadi hari yang terbaik di mana doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni, kita terlahir kembali sebagaimana bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Bismillah. Sore hari ini mari kita belajar tentang neraka di dalam Al-Qur'an. Yang pertama, Allah abadikan di dalam surah Al-Qari'ah ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Allah berfirman, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Di dalam surah Al-Qari'ah ada dua golongan manusia. Ada golongan yang ketika ditimbang kebaikannya lebih berat daripada keburukannya. Dan golongan yang kedua adalah golongan yang kebaikannya itu ringan. Maka golongan kedua inilah yang kata Allah, wa amma man khaffat mawazinuhu. Salatnya ringan, ikhlasnya ringan, puasanya ringan, tahajudnya ringan, duhanya ringan, amalnya ringan. Ujubnya berat, sombongnya berat, riaknya berat. Maka kemana mereka akan kembali? Fa ummuhu hawiyah. Maka neraka yang disebutkan di dalam Al-Quran pertama yang akan kita belajar adalah neraka hawiyah. Lalu ditanya, wa ma adraka ma hiyah. Kalau Al-Quran menggunakan kata-kata adraka, itu artinya sebenarnya kita nggak mungkin tahu apa itu neraka hawiyah. Tetapi ketika Allah menggunakan adraka, Allah yang akan memberitahu. Wa ma adraka ma hiyah. Tahu nggak ibu-ibu di Wonosobo, bapak, jamaah radio Purnama Sidi, apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah. Neraka hawiyah adalah neraka yang di dalamnya terdapat api yang sangat panas. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, yakni tempat kembalinya orang-orang yang demikian, orang-orang yang amalannya ringan adalah neraka yang diantaranya disebut neraka hawiyah. Wallahu ta'ala a'lam. Untuk siapa neraka hawiyah? Orang-orang yang amal baiknya enteng, greyeng, tidak punya bobot. Neraka yang kedua, kalla la yumbadanna fil khutamah. Neraka yang kedua adalah neraka yang disebut dengan neraka khutamah. Lagi-lagi Allah bertanya kepada kita, wa ma adraka mal khutamah. Kita diberitahu, narullahil muqsadah, narullahil muqadah, mohon maaf, allati tattali'u 'alal afidah, innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadim mumaddadah. Coba lihat awalan surat ini. Wailun likulli humazatin lumazah.
Wailun itu celaka. Ada wailun lagi di awal surat. Wailul lil mutaffifin. Ciloko. Siapa? Humazatil lumazah. Orang-orang yang senang mencaci dan mencela. Bully. Jadi kalau kita bicara bullying, sebenarnya Islam sudah selesai bicara bullying. Kata Islam, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka orang-orang yang bully, menghina, ngejek dengan bahasa tubuh, dengan verbal, dengan tindakan, mungkin dengan begini. Tangan kita yang diacung-acungkan. Sudah selesai urusan bullying dalam Al-Quran. Apa selesainya? Wail, celaka. Kenapa mereka membuli? Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Karena mereka hobi mengumpulkan harta. Lu apa hubungannya bully dengan mengumpulkan harta? Karena biasanya yang bully itu yang merasa hartanya lebih banyak. Karena biasanya yang bully itu yang merasa kekuatannya lebih banyak. Maka tahukah kita kemana kembali orang-orang yang senang merendahkan orang lain dengan bahasa tubuh, dengan kalimat, atau dengan gerak-gerik, dengan intonasi, dengan sinyal-sinyal atau bahasa tubuh? Kembalinya adalah neraka Hutomah. Maka nama neraka yang kedua adalah neraka Hutomah, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang senang merendahkan, mengejek dengan kata dan tubuhnya, kepada orang-orang yang senang membuli dengan fisik, dengan ucapan. Ujung mereka adalah wail. Kemana mereka kembali? Neraka Hutomah. Yang ketiga, kalla innahu lada nazza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla. Ada neraka yang disebut dengan neraka lada. Untuk siapa neraka lada? Adalah untuk orang-orang yang nazza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla. Neraka-neraka itu memanggil orang-orang yang sudah dan yang di belakang. Kenapa mereka? Ketika kita mempelajari surah Al-Ma'arij, kita akan mendapati sebab mereka dimasukkan ke dalam neraka lada adalah karena mereka gemar mengumpulkan harta. Bahasa lebih ringan lagi, demen koleksi. Koleksi sesuatu yang mubazir, koleksi sesuatu yang membuat kita tidak mengalokasikan harta untuk bersedekah, tetapi untuk kesenangan. Dan untuk siapa lagi? Baca ayatnya, kita tadaburi. Untuk orang-orang yang selalu meletakkan agama itu di belakang. Ada kebiasaan yang mestinya menjadi evaluasi supaya kita selamat dari neraka ini. Apa Bu? Kita itu kalau pengajian selalu ditaruh di belakang. Menjelang penutupan. Saat yang hadir sudah mulai ngantuk, baru pengajian. Yang pertama sambutan, hiburan dan seterusnya. Jangan-jangan ini termasuk dari menaruh agama di belakang kita. Yang itu menjadi ancaman, kita semua akan dimasukkan dalam neraka lada. Jadi kalau ada apa-apa terkait agama, nomor satu, jangan-jangan kita menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang lain, sementara agama menjadi jalan tempuh terakhir. Jangan-jangan kita termasuk dalam golongan ini. Maka saudaraku, neraka yang ketiga adalah neraka lada, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang gemar koleksi, ngumpulin, hobinya ngumpulin apa? Ngumpulin sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Dan untuk siapa lagi? Orang-orang yang selalu menaruh agama, aturan agama menjadi pilihan terakhir. Itulah neraka lada. Sekarang kita lanjut pada neraka selanjutnya. Neraka yang keempat adalah neraka yang disebut dengan jahim. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Ya Allah. Adapun orang-orang yang melampaui batas. Tagha itu digunakan untuk harta, jabatan. Fir'aun itu kalla innahu ladha. Tagha, bagha. Fir'aun itu bagha. Maaf kebalik. Kalau Fir'aun itu tagha, kalau Qarun itu bagha. Jadi mereka itu berlebihannya punya ciri khas tersendiri. Kalau Qarun itu bagha dengan hartanya, kalau Fir'aun itu tagha dengan harta dan jabatannya.
Maka kemana kembalinya? Orang yang sombong dengan jabatannya kayak nggak bakal berhenti jabatan itu. Orang yang membanggakan kekayaannya kayak dunia ini nggak berputar. Orang yang mengagungkan kedudukannya kayak suatu saat dia tidak akan berhenti dari jabatannya. Kemana mereka kembali? Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah ini wa atharal hayatad dunya, dan hidupnya semuanya dunia, nggak ada akhiratnya sama sekali. Dari pagi bangun tidur sampai tidur lagi nggak ada akhiratnya. Dari Senin sampai Senin lagi nggak ada akhiratnya, semuanya untuk dunia. Ayo ngaji Bu, maaf nggak sempat. Ayo jamaah Pak, maaf saya pulangnya sore. Ayo ke masjid Pak, saya capek. Tapi ke gunung kuat, perjalanan kuat. Ayo Bu ngaji repot. Dulu belum punya anak, minta punya anak. Setelah diberi anak sama Allah, disuruh ngaji, bilang repot karena ada anak. Apa kita mau anak kita diambil? Dulu belum punya usaha, minta sama Allah. Sudah punya usaha, usaha itu menghalangi kita dari Allah. Wa atharul hayatid dunya. Maka kemana kembali orang-orang yang membekas dalam kehidupannya dunia. Kembalinya adalah fa innal jahima hiyal ma'wa. Itu adalah neraka jahim. Yang kelima adalah neraka jahanam. Inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba labithina fiha ahqaba. Sesungguhnya neraka jahanam merupakan tempat tinggal dan menjadi tempat kembali orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di sana selama-lamanya. Lagi-lagi kita berbicara tentang melampaui batas. Dosa ada kesempatan untuk bertaubat. Tetapi ketika melampaui batas, lewat dari batas, terlalu. Orang-orang yang melampaui batas, melanggar aturan Allah, disuruh pakai jilbab sumu, disuruh pakai baju yang longgar, obroh-obroh, disuruh sholat capek, disuruh ngaji sibuk, disuruh beramal, lulu duit kak, kon ngerewangi rong liya, melampaui batas dalam kehidupannya. Dilanggar semua aturan Allah, yang haram diterjang, yang halal diabaikan, waktu sholat ditinggalkan. Hati-hati, tempat kembali orang-orang yang mengabaikan dan dia melampaui batas dalam kehidupannya. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Dan neraka jahanam juga diperuntukkan untuk orang-orang yang menimpakan siksa kepada orang-orang yang beriman, mengintimidasi orang-orang yang beriman, menyiksa mereka yang laki-laki dan perempuan, dan mereka tidak bertaubat. Maka tempat kembali mereka adalah jahanam. Hari ini kadang bukan orang kafir yang mengintimidasi kita, tapi sesama muslim mengintimidasi muslim yang lain, menekan, menzolimi. Maka hati-hati. Jangan-jangan dengan kezaliman yang kita perbuat itu, lalu kita tidak bertaubat kepada Allah, kita akan masuk kepada neraka jahanam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang yang kafir. Ustazah, saya enggak kafir. Min ahlil kitab, dari ahli kitab yang mengingkari kitab-kitab mereka, wal musyrikin, kita bukan orang musyrik. Bener, kita enggak syirik nih. Yang sulit di Ramadan itu bukan ngejaga dari pagi sampai sore, tapi gimana Ramadan kita itu enggak keteliriban kesyirikan. Kita nggak percaya lagi dengan sawan, kita nggak percaya lagi dengan maaf sajen. Itu yang penting, hati-hati. Kita sudah mendengar kisah bagaimana lalat bisa memasukkan kita ke dalam surga, dan kita mendengar bagaimana lalat bisa memasukkan ke dalam neraka, karena lalat itu digunakan untuk sajen. Kecil loh, sepele loh, syiriknya kecil, tapi Allah paling benci dengan perbuatan syirik. Maka hati-hati, Ramadan kita tahun ini harus bebas dari perbuatan syirik. Mau berangkat ngaji menjelang puasa kejatuhan cicak, nggak jadi katanya kalau kejatuhan cicak mau sial. Mata kita berkedip, ya Allah, katanya mau nangis.
Ada kupu-kupu, wah bentar lagi kita dapat hantaran berbuka puasa nih. Telinga kita panas sebelah, yang sebelah kanan tetangga saya lagi gunjing saya. Stop. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Neraka jahanam adalah neraka yang diperuntukkan untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang yang mengingkari kitab, dan untuk orang-orang yang senantiasa berbuat syirik. Ulaika hum syarrul bariyah. Tahukah kita, bariyah itu orang yang hidup di darat, makhluk yang hidup di darat. Ada hewan, ada monyet, ada BA, BI, dan orang-orang yang musyrik itu kata Allah syarrul bariyah. Sejelek-jeleknya makhluk yang hidup di darat itu orang kafir, orang yang tidak mengindahkan kitab, dan orang-orang yang senantiasa berbuat syirik. Yang keenam, neraka sakor. Ini sering nih, dulu saya waktu kecil tuh, ayo nanti dimakan ular sakor loh gitu. Saya baru tahu, Masya Allah, dulu orang tua kita begitu sederhananya mengatakan neraka ular sakor. Ternyata itu adalah ayat di dalam surat Al-Mudaththir. Inna hadza illa qaulul bashar sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatan lil bashar. Ini tidak lain kecuali perkataan manusia. Aku akan memasukkannya ke dalam neraka sakor. Tahukah engkau apa itu neraka sakor? Neraka sakor itu tidak meninggalkan sedikit pun bagian dari jasmani dan tidak membiarkannya luput dari siksaan. Neraka sakor itulah yang menghanguskan kulit manusia. Tidak ada sejengkal pori-pori pun yang akan bebas dari api neraka sakor. Di ayat yang lain, neraka sakor untuk siapa? Lam nakun minal musallin. Mereka tidak mau sholat, dan mereka tidak mau memberikan makan kepada anak yatim, dan mereka tidak mau memberikan hak harta kepada orang-orang yang minta. Jadi orang yang meninggalkan sholat, menghardik anak yatim, tidak mau membantu orang lain, dan mereka sering larut wa kunna nakhudu ma'al haidin, sering berkata yang tidak bermanfaat dengan gerombolannya, tempat kembalinya adalah neraka. Maka jangan main-main dengan sholat, sebab nasib kita di akhirat ditentukan oleh sholat kita. Neraka selanjutnya sebelum terakhir yang ketujuh, neraka sa'ir. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Masya Allah. Innahu kana fi ahlihi masrura. Adapun orang-orang yang catatannya diberikan dari belakang punggungnya, dia akan berteriak, ciloko. Dia akan memasuki neraka sa'ir yang menyala-nyala. Sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir. Di dunia tidak mau mendengarkan nasihat, tidak mau beriman, mengabaikan nasihat. Mereka bergembira dengan kalangannya. Ya Allah, ternyata catatan kebaikan buku mereka harus mereka terima dengan tangan kiri dan bahkan di balik punggungnya. Maka kemana mereka kembali? Orang-orang yang bersenang-senang dengan keluarganya tanpa beriman, mengindahkan aturan Rabbnya, tempat kembalinya adalah neraka sa'ir. Dan yang terakhir saudaraku, neraka terakhir yang kita pelajari adalah neraka sijjin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin, kitabum marqum. Janganlah sekali-kali begitu. Sesungguhnya catatan orang-orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijjin. Wa ma adraka ma sijjin adalah kitab yang digunakan untuk mencatat segala perbuatan orang-orang yang durhaka. Itulah penjelasan tentang nama-nama neraka. Neraka yang terakhir adalah neraka sijjin. Apa itu sijjin? Neraka yang digunakan, neraka yang menyimpan catatan orang-orang yang sepanjang hidupnya berbuat keburukan. Dan di dalam surah Al-Kahfi, ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini buku apa? Yang kecil, yang detail, yang gede, semuanya ketulis detail. Itulah rekaman perbuatan kita. Naktubu ma qaddamu wa atharahum. Bekasnya, perbuatannya, langkahnya,
semua akan dimintai pertanggungjawaban. Maka jangan sampai yang tertulis di kitab kita adalah perbuatan buruk, karena dengan demikian sijinlah tempat kembali kita. Fal'iyadu billah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Semoga Ramadan ini membebaskan kita dari api neraka. Kullu amin wa antum bi khair. Di akhir kajian kita di sepanjang bulan Ramadan, kami menghaturkan selamat menunaikan ibadah puasa yang terakhir. Selamat datang hari raya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga puasa kita tahun ini menjadi puasa yang terbaik. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah. Minal aidina wal faidin. Semoga kita menjadi orang-orang yang aid kembali wal faizin dan menjadi juara. Kita tutup bersama, mohon maaf lahir batin selama membersamai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delapan FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.